Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Laptop convertible selalu punya tempat di hati beberapa orang, bre. Terutama buat para konten kreator, mahasiswa desain, atau temen pelajar yang jurusannya multimedia yang butuh laptop fleksibel seperti ini. Portable dan juga capable buat menunjang produktivitas mereka gitu. Tapi bang, laptop convertible kan mahal-mahal. Kamu belum kenal laptop convertible dari brand yang satu ini ya? Ini adalah Acer Aspire Spin 14 generasi baru yang pakai prosesor Raptor Lake Reflex alias Intel 14 Gen. Dengan harga mulai dari 9 jutaan, bikin laptop ini resmi menyandang status sebagai laptop convertible paling affordable di pasaran untuk saat ini, bre. Yang namanya laptop convertible udah pasti, ya kan, serba fleksibel. Fleksibilitas yang pertama adalah mode penggunaannya, bre. Selain mode laptop konvensional, bisa juga dipakai model tenda begini nih. Bisa nonton di atas kasur tanpa khawatir airflow-nya terhambat. Dan bisa juga dipakai mode tablet kalau lagi berpergian ya. Tapi dituntut tetap harus produktif karena lagi dikejar-kejar deadline sama agensi. Tapi memang kalau lagi mode tablet begini, enaknya ya sambil duduk sih ya. Kalau sambil berdiri pegel juga nih, bre, dipegang. Soalnya bobot laptop ini masih tembus 1,5 kg. Fleksibilitas lain ada di layarnya yang tentunya udah touchscreen atau layar sentuh, bre. Lengkap sama Acer Stylus Pen-nya yang bersertifikat Wacom, yang dockingnya ada di frame bagian kanan ini. Kalau masih hilang-hilangan sih kacau ya kan. Lupa banget, bre. Kayak rakyat Konoha yang sering dijanjiin cakra gratis dari Kurama. Itu apa sih? Sedikit ngebahas stylusnya, bre. Walau punya laptop entry level, tapi nggak berasa cheap quality-nya loh. Baterainya awet up to 90 menit hanya dengan 15 detik ngisi di dockingnya ya kan. Buat coret-coret juga berasa sensitif dan akurat, bre. Ini sih bakal ngebantu banget buat teman-teman desain grafis ya. Tapi sayangnya, panel IPS touchscreen di sini masih kurang dari segi coverage gamutnya. Cuma 61% sRGB, bre. Cukup kecewa sih ya. Padahal udah cukup jelas kalau target pasar laptop convertible ini nggak jauh-jauh dari konten kreator dan grafik designer. Coverage gamut yang kurang baik ini bikin angka lain jadi berasa mubazir. Kontrasnya udah bagus, white point-nya juga udah sesuai target, dan dari sampel 24 warna, akurasinya udah mantep di bawah 2 delta E. Sedangkan buat maksimum brightness-nya masih so-so aja lah ya kalau buat dipakai di outdoor. Tapi kalau dilihat dari harga laptop ini, kayaknya Acer tuh nge-cut budget di sisi layar dah. Tapi sayang banget nggak sih? Bakal jadi deal breaker gitu. Untungnya sih dari segi spesifikasi, laptop ini masih pakai prosesor yang lumayan seger, yaitu Intel Core 7150U yang punya 10 core dan 12 thread, bre. Tapi perlu diingat ya, performance core-nya itu cuma 2 core dan 8 core-nya lagi berupa efisiensi core buat ngejar efisiensi daya pastinya. Tapi berkat penggunaan RAM 16GB yang udah LPDDR5 5200 MHz, performa Intel Core 7150U ini di laptop ini jadi kenceng banget, bre. Kita bandingin skor Cinebench R23-nya sama Modern 14 dengan prosesor yang sama tapi masih pakai RAM 16GB DDR4 3200 MHz. Hasilnya laptop ini punya skor single core di 14% lebih tinggi dan skor multicore-nya 18% lebih tinggi dari si Modern 14. Tentu ini berpengaruh juga sama performa iGPU-nya yaitu Intel Graphic. Kalau berdasarkan 3D Mark Firestrak, iGPU di Aspire Spin 14 ini udah 13% lebih kencang ketimbang Modern 14 dan pastinya punya performa yang lebih baik juga dalam hal produktivitas, bre. Di PC Mark 10 ini overall skornya tuh unggul sekitar 11%. Kalau buat gambaran yang lebih real, kita coba tes render video di Premiere Pro 2025 dan for your information, kalau buat preview di konten 4K jelas agak delay walaupun udah di set 1/8. Jadi memang ya betternya sih buat ngedit konten 1080p aja, bre. Preview di set full masih was-was ya, masih lancar banget. Balik lagi ke kemampuan renderingnya, buat render video 4K durasinya 1 menit masih bisa selesai di bawah 1 menit ya. Sedangkan Modern 14 kemarin cuma tembus 1 menit 20 detik. Terus buat render video 1080p 1 menit juga bisa selesai dalam waktu belasan detik aja, bre. Oh ya, hampir ketinggalan ya. SSD di sini udah pakai yang NVMe generasi keempat berkapasitas 512GB dengan transfer speed di 5000-an Mbps. Tapi karena di board ini cuma ada satu slot M.2 NVMe, jadi cuma bisa replaceable ya, bisa di-upgrade tapi diganti gitu loh. Soal suhu, cooling sistemnya tentu cukup sederhana ya. Ada 2 buah heat pipe, 1 buah kipas dan 1 buah heatsink. Buat gambaran suhu permukaannya, ini kita rekam pas render video. Area panasnya ada di 2 titik, bre. Paling besar di area kiri atas keyboard sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan di lubang exhaustnya sekitar 37 derajat Celcius. Jadi kalau mau pakai mode tablet, ya
ya di rotate-nya ke kanan ya. Jangan kebalik bre, biar nggak kena panas di sisi kirinya ini. Kalau buat gaming bisa nggak bang? Aman aja bre, tapi gamingnya ya tipis-tipis aja. Kayak misalkan Dota 2 yang masih enjoy dimainin bareng layar bawaan ini. Terus di Valorant jelas masih tembus ratusan FPS. Jadi masih oke lah, bisa dibarengin monitor eksternal 144 Hz. Dan terakhir kita tes juga CS2 yang betternya sih main di resolusi HD aja dengan preset rata kiri dan bantuan FSR biar lebih playable. Laptop convertible selain punya nilai lebih di fleksibilitas, portabilitas, dan performa produktivitasnya, wajib juga punya utilitas yang berkelas. Anjas. Pertama buat webcamnya, tentu udah super proper karena bisa rekam video up to 1080p, lengkap dengan fitur Acer Purified View biar tampang kita pas lagi Zoom meeting makin bening, dan juga fitur Acer Purified Voice biar suara kita bisa terdengar lebih jernih. Berikut sampel webcamnya bre. Ini dia untuk perekaman dari webcam Acer Spin 14 ya, dengan resolusi Full HD 1080p 30 fps, dan ini ada fitur Acer Purified View yang mana itu ada automatic framing, kamera yang ikut kita, terus dan juga ada background blur. Nih, walaupun masih agak pecah ya background blurnya ya, belum seoptimal itu. Dan ini coba gebuk-gebuk dulu mas. Nah, terus, nah itu bisa kedengaran gebuk-gebukan. Dan ini kita hidupin Acer Purified Voice-nya, noise reduction-nya. Gimana untuk sekarang? Masih kedengaran nggak ketuk-ketuknya? Dan overall ya cukup jernih, cukup baik. Gimana menurut kalian guys? Coba komen. Utilitas kedua soal baterainya. Kapasitasnya ya B aja ya, cuma 50 Wh. Tapi baterai life-nya bisa tembus 10 jam 30 menit di pengujian kita. Ini gokil sih ya, ini karena memang prosesornya yang dipakai gitu loh. Kalau ngomongin charger 65 Watt-nya, harusnya Acer bisa kasih adapter yang lebih compact dengan interface USB Type-C. Kalau masih dikasih yang konvensional begini, kayaknya bakal gak aku bawa sih ya. Mending bawa charger HP yang 65 watt aja biar bisa sharing sama laptop ini. Utilitas ketiga yaitu Acer Sense. Selain bisa buat monitoring, di sini kita juga bisa hardware check up sama pilih-pilih mode performance dan charging mode. Dan utilitas keempat adalah speakernya. Jadi kita langsung aja tes buat sound quality-nya ini bre. Kita udah buka sih tadi ya tab buat buka browsernya. Jadi setelah kita tes, ternyata dia punya clarity yang cukup baik ya, cukup jernih, dan treble-nya ya pas-pasan, tapi bass-nya tuh kurang banget sih ya. Untungnya sih powernya cukup nendang, tapi memang bass-nya tuh kurang aja sih. Ya itulah untuk sound quality dari speakernya si Acer Aspire Spin 14 ini bre. Tapi aku pribadi sih lebih prefer pakai headset wireless aja lah. Soalnya kan ini laptop convertible bre ya kan. Kalau pakai yang berkabel takutnya ribet. Kalau yang wireless kan ya tinggal pasang dongle atau pairing lewat Bluetooth. Tenang aja bre, laptop ini Bluetooth-nya udah versi 5.3 yang lebih efisien dan lebih stabil, jangkauannya lebih luas dan punya audio codec yang lebih berkualitas lah. Sedikit kita ngebahas desainnya. Laptop ini tampil kalem tapi tetap good looking dengan finishing silver. Kalau soal lubang exhaustnya yang nyembur ke atas, aku sih udah no comment lah ya. Acer moment bre. Acer moment lah gitu. Padahal kalau exhaust dibuang ke frame kanan bakal makin sedep dipandang nih laptop ya. Kalau tujuannya naruh exhaust di situ biar kedua sisi lebih lapang, harusnya bisa dong Acer ngasih percolokan yang lebih gitu. Masa di sini cuma ada 2 buah USB 3.2 Type A dan 1 buah Thunderbolt. Untungnya port HDMI di sini masih yang full size, jadi nggak perlu repot-repot cari adapter kalau misal mau colok ke proyektor ataupun monitor bre. Buat yang nyariin port LAN di sini kayaknya tidak ada ya. Jadi konektivitasnya Wi-Fi only yang udah generasi Wi-Fi 6E, jadi udah oke lah. Dan terakhir buat keyboardnya nih, typing feel-nya ya masih asik-asik aja sih ya. Ada backlit warna putih biar tetap bisa ngetik di kondisi gelap. Terus ada dedicated button buat akses Acer Sense sama Copilot. Tapi ya gini, heritage of power button udah absen karena nyatu sama layout keyboardnya bre. Kalau soal touchpadnya, kayaknya Acer berpikir user laptop ini bakalan sering pakai fitur touchscreen. Makanya ukuran touchpad di sini ya agak sempit ya, agak mungil. BTW di laptop ini nggak ada satupun opsi login biometrik bre. Mau itu face unlock ataupun fingerprint scanner tidak ada. Dan kira-kira itu dia untuk ulasan atau review dari kami ya mengenai laptop convertible-nya dari Acer, yaitu Acer Aspire Spin 14. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan bre. Dengan harga mulai dari 9 jutaan, laptop convertible
convertible ini jelas layak banget dipertimbangkan karena jadi opsi yang paling affordable di pasaran, bre. BTW, buat unit test kita kali ini yang varian SR Aspire Spin 7 dengan harga sekitar 14 jutaan ya. Dan sekarang aku mau rangkum beberapa poin plus dan minusnya dari laptop ini, bre. Mulai dari poin plusnya dulu. Tentu soal fleksibilitas ya. Terus udah touchscreen dan punya internal stylus gitu loh. Performa Intel Core 7150U di sini juga cukup menjanjikan buat produktivitas dan render video. Utilitas pendukung laptop ini juga menyenangkan. Webcam udah 1080p, baterai udah super awet dan punya aplikasi SRSense buat otak-atik hardware dan software di laptop ini. Sedangkan buat poin minusnya ada di coverage gamutnya ya. Port USB yang sedikit, gak ada opsi login biometrik, sama bobot yang tembus 1,5 kg. Ya kalau minusnya tadi kalian nggak mikirin banget sih, sebenarnya oke-oke aja sih laptop ini ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen mengenai laptop convertible. Apakah kalian butuh laptop convertible seperti ini? Komen dah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Salvi yang selaku host, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.